Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Utiat ala ummati khamsatu asya." Diberikan kepada umatku yaitu 5 perkara. La tu'ta min ba'di qablahum, dan tidak pernah disampaikan, tidak pernah diberikan kepada seorang pun umat sebelum umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, idza jaa awalu Ramadan yang durullahu birrahmah. Ketika datang awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita dengan pandangan rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Jamiatul Muslimin beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panitia Amal Ramadan Masjid Jamiatul Muslimin beserta jajarannya, para ibu-ibu majelis taklim dari masing-masing blok yang hadir pada saat ini, yang saya hormati, dan juga para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir memenuhi masjid yang kita cintai ini di dalam rangka mengikuti sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pula, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan iman dan keislaman kita, atau takwa dan keislaman kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita selalu pertahankan hingga akhir hayat kita nanti, dan kita senantiasa memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana selalu disampaikan oleh para khatib setiap menyampaikan khutbahnya di atas mimbar, yaitu yang termaktub di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Masyarul muslimin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebagai umat, sebagai makhluk yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan nikmat-nikmat itu kita tidak akan mampu menghitungnya.
sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini mudah-mudahan kita yakini di dalam hati kita, kemudian kita ucapkan di dalam lisan kita, dan kita aplikasikan atau kita wujudkan dalam tindakan-tindakan, sehingga nikmat yang kita terima ini bisa menjadi berkah dan bertambah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah atau nikmat-nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat-nikmatku padamu. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, maka siksaku yang amat pedih. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat yang tidak dapat kita ungkiri lagi, yang pada malam hari ini kita terima adalah yaitu berupa nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ini terwujud sudah sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus, oleh ketua panitia amal Ramadan kemarin, bahwa doa kita selama 2 bulan yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertemu di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita jaga dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu berbuat baik, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat seperti ini yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat sebelumnya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Utiyat ala ummati khamsatu asya." Kata Rasulullah, diberikan kepada umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, yaitu 4 perkara. 5 perkara. Utiyat ala ummati khamsatu asya, diberikan kepada umatku yaitu 5 perkara. La tu'ta min ba'di qablahum, dan tidak pernah disampaikan, tidak pernah diberikan kepada seorang pun umat sebelum umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, idza jaa awal Ramadan yang durullahu birrahmah. Ketika datang awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kepada kita dengan pandangan rahmah. Wa man nadarallahu birrahmah la yu'adzabu ba'dahu abadan. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, maka Allah tidak akan memberikan azab setelahnya selama-lamanya. Masyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu wa ya'murullaha ta'ala malaikata bil istighfar. Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memerintah kepada malaikatnya untuk memohonkan ampun kepada umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau malaikat yang ya'sunallah, malaikat makhluk yang terjaga, makhluk yang paling bersih, memintakan ampun pada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kepada umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna raihata shaim rihatal fami shaimi atyabu min raihati miski, bahwa bau mulutnya orang-orang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu lebih harum daripada minyak misik. Ini. Jadi kelihatannya kita bau mulut kita kalau sedang berpuasa, tapi di hadapan Allah ini lebih harum daripada minyak misik. Kemudian yang berikut, yang keempat, wa ya'muru Allah ta'ala lil jannati ayyuzayyina, yaitu Allah memerintahkan kepada surga untuk berpais-pais, untuk bersiap-siap, untuk menghiasi diri, yaitu dan mengucapkan fatuba li ummati Muhammadin, dan berkasih beruntunglah bagi umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga telah menanti kita. Kemudian yang terakhir, wa yaghfirullaha ta'ala jami'an, dan Allah akan memberikan ampun kepada kita, kepada umatnya Nabiullah Muhammad SAW, seluruh dosa-dosa kita. Dan ini adalah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini tadi. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian, sebuah amanat dari Kementerian Agama, yaitu tentang mandatori halal atau wajib halal 2024 yang disebut dengan WHO, wajib halal Oktober 2024. Ini dihimbau kepada para jamaah sekalian, bagi para pelaku usaha yang berbasis makanan dan minuman yang diedarkan di pasaran di seluruh wilayah di Indonesia, 18 Oktober 2024 sudah harus wajib memiliki sertifikat halal. Ini pesan mandatori presiden tentang kewajiban, yaitu bersertifikat halal. Oleh karena itu kami himbau kepada para jamaah sekalian yang mempunyai usaha baik itu berbasis makanan dan minuman, dimohon untuk segera mengurus sertifikat halal, dan ini masih diberikan kesempatan secara gratis oleh pemerintah, yaitu masih ada 1 juta sertifikat halal seluruh Indonesia gratis. Bagaimana cara mengurusnya? Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke web sihalal.go.id, dan apabila kesulitan bisa menghubungi saya atau datang ke kantor urusan agama Jeger Iram untuk minta bantuan, untuk minta panduan, yaitu untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.